Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Indah Parawansyah, NIM D1A021460. Di sini saya akan menjawab apa hal yang boleh dilakukan oleh pejabat sementara dan apa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara, dan apakah pejabat sementara bisa mengeluarkan kebijakan strategis pada saat masa transisinya. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui bersama apa itu pejabat sementara. Pejabat sementara atau yang disingkat PJS merupakan pemegang jabatan orang lain untuk sementara. Nah, pejabat sementara ini merupakan pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum, sehingga tidak menempati posisi tersebut. Pejabat sementara ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan. Meskipun demikian, istilah ini dipakai pula untuk jabatan publik seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Karena sifatnya sementara, seorang pejabat sementara tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan kepada jabatannya itu. Penunjukannya hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari. Selanjutnya, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh pejabat sementara? Nah, di sini saya akan mengambil tugas dan wewenang pejabat sementara bupati. Di antaranya itu pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil. Dan yang keempat, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dan yang kelima, melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian apa saja hal yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara? Di antaranya yaitu yang pertama, mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam atau dari jabatan ASN. Yang kedua, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang selanjutnya, apakah pejabat sementara bisa mengeluarkan kebijakan strategis di masa transisinya? Nah, jawaban saya di sini, dia tidak bisa mengeluarkan keputusan yang strategis karena berdasarkan paparan materi yang sudah saya jelaskan dari awal, dapat disimpulkan bahwa pejabat sementara hanya berwenang untuk melakukan pengisian jabatan yang kosong dan tidak berwenang melakukan mutasi atau rotasi jabatan dan kebijakan lain yang bersifat strategis. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.